Apakah setiap orang yang menyaksikan di alam arwah bahwa Allah sebagai Rabb mereka, kemudian di alam dunia ini mereka nyekel, mereka memegang keyakinannya dengan kuat bahwa Allah adalah Rabb mereka, semuanya beriman tidak di alam dunia ini? Dulu di alam arwah mereka mengatakan Allah sebagai Tuhan mereka, tetapi tsumastaqamu, yang diberikan istiqamah, ajeg, pageh, memegang kerububiyahan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang, tidak semua orang. Tsumastaqamu, yang diberikan istiqamah itu adalah pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang kemudian di dalam kalbunya yang ada dan ingat hanya Allah Ta'ala. Maka kemudian bagaimana ini agar kolbu yang di alam arwah, ruh kita yang ketika di alam arwah menyaksikan Allah sebagai Tuhan kita, kemudian kita supaya kuat memegang istiqamah, meyakini istiqamah di dalam kolbu kita hanya ada Allah. Jawaban pangersabah adalah talqinu dzikri, itu bagian daripada mengistiqomahkan kolbu kita, ruhaniyah kita, agar tetap beserta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fadhailu syuhur, kalau ada syarahnya, dan syarahnya itu adalah tafsir, ini sungguh luar biasa. Fadhailu syuhur, kalau itu kemudian kita syarahkan perspektif tafsir, itu luar biasa. Lalu Allah Ta'ala mengatakan bagi orang yang mengatakan di alam arwah mereka menyaksikan Allah sebagai Tuhan mereka, semoga ketika di alam dunia kemudian mereka ditalkin sehingga istiqamah dengan la ilaha illallah, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun terus menerus malaikat, bukan satu, ribuan, tak terhitung. Tatanazzalu, ayat ini tidak menjelaskan kapan turunnya, tidak. Ayat ini tidak menyebutkan berapa malaikat yang turun, tidak. Tatanazzalu, turun malaikat setiap saat, setiap waktu. Mana tandanya? Kalau kita ketika setelah zikir, kalau kita ada emosi, ada kegundahan, tiba-tiba tenang, tidak ada duka lagi di dalam kalbu kita, tidak ada sedih lagi di dalam kalbu kita, itu bukti tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat ke tengah-tengah kita semua. Yang menurut saya dulu cari dalil nih pangersabah, mengasih wirid kita, mengasih zikir kita itu zikir kemalaikatan. Ini dalilnya mana, kata saya. Ini ada dalam fadhailu syuhur, tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka akan senantiasa turun kepada kita. Lalu apa? Allah takhafu wala tahzanu, jangan sedih, jangan takut, jangan bersedih hati, jangan takut. Kalau menggunakan perspektif ulama sufi, karena jangan sedih, jangan takut, karena apa? Karena aku besertamu. Ini sesuai dengan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah akan beserta, tak terpisah, beserta siapa? Ahlu taqwa. Siapa ahlu taqwa? Ahlu la ilaha illallah. Masya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka pangersabah selalu mewanti-wanti kita, jangan sedih, haram nunggus ditalkin, sedih wae ngadu loba masalah, haram. Kenapa? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan. Walaupun kalau kita baca di dalam kitab-kitab tafsir yang coraknya bil ma'thur, kita akan ketemu bahwa malaikat itu akan menemui kita, ibu bapak sekalian, itu dalam 3 kondisi. Pertama, bagi orang yang beriman dan istiqamah ahli zikir ini akan ditemui pertama ketika mereka menjemput kita semua. Turun malaikat rahmat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, turun malaikat rahmat. Lalu malaikat rahmat mengatakan, ini baju Allah sudah menunggu, ini kendaraan,
tinggal Anda pergi menuju Allah. Jangan khawatir, janji Allah untukmu ketenangan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Haram kalau kita mengatakan dicabut, dijemput. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala kathirin min ibadihil. Jadi ya Allah, ini amalan mahal ini. Yang kedua, ketika indal qabri, ketika di kuburan, didatang malaikat munkar nakir nanya, man rabbuka, man nabiyuka. Ini malaikat samping kita mengatakan, ini CS saya. Jangan nanya-nanya lagi, ini CS. Tahun di dunia kok mereka istiqomah dengan dikirnya. Mereka terus-terusan mengatakan, mendawamkan, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, indal mahsyar. Ini umumnya di dalam kitab-kitab tafsir bil ma'thur mengatakan ketika yaumil qiyamah, orang lain mah riweh, orang lain mah kesusahan, ahlul dzikir mah nyantai, santai-santai saja. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala. Terakhir, dan riyadhatun nafsi ini ibu bapak tidak bisa Anda sendiri saja. Kalau Anda mau jadi juara sepak bola, ya harus dilatih dong. Gak bisa ngasal otodidak. Siapa yang mau ngangkat Anda? Harus ada pelatihnya. Dan pangersa Abah di akhirnya, di akhir bab tentang sofar huruf ro ini mengatakan, riyadhatun nafsi itu dengan biriayati syekh, atas didikan langsung dari guru mursyid. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib yang mengatakan, laulal murabbi ma arabtu rabbi. Kalau bukan karena Syekh Mursyid, tidak mungkin aku bisa mengenal Allah. Sidi Abdul Wahab Asy'arawi mengatakan, tugas mursyid itu menghantarkan kita sampai mursyid mengatakan, ha anta wa rabbuka, ini kamu dan itu Tuhan kamu. Itu tugas orang mursyid. Allahumma salli ala nabi Hashim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bikathrati dzikrillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Nawaitu tabarrukan bi qiraati kitab fadhailis syuhur li Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Mas'ul Al-Qadiri An-Naqsyabandi qaddasallahu sirrah, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bikaramatihi wa bibarakatihi fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaram mursyiduna pangresa Abah Aos qaddasallahu sirrah, para wakil talqin hafizakumullah, para ikhwan akhwat rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita pada bulan ini masih masuk pada bulan Safar.
Kita melihat, menelaah, sama-sama bertabarruk dengan ilmunya pangersa guru agung kita semua, pangersa Abah. Kita ambil satu huruf saja dari rentetan huruf Shofar. Wa ammarra'u fi hadza syahri riyadhatun nafsi. Pangersa guru agung kita semua memberikan terjemahan, memberikan tafsiran, memberikan makna bagi huruf ro yang ada di dalam bulan Shofar itu dengan sebutan riyadhatun nafsi, mengolah jiwa supaya jiwa kita itu sehat, rasa kita itu sehat, nur kita pun baik. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, wa innamal matlubu birriyadhati raddus syahwati ilal i'tidal. Kata Imam Al-Ghazali, tujuan dari adanya riyadhah, tujuan kita melatih jiwa kita, tujuan kita mengolah rasa kita itu agar kita mampu mengembalikan ladi raddus syahwati, mampu mengembalikan syahwat kita pada porsinya yang tepat, pada posisinya yang tepat. Tidak ada pada titik yang ekstrim, tetapi benar-benar ada di titik yang sangat pas. Akibat syahwat kita benar-benar ada di dalam titik yang pas, maka lahirlah yang disebut dengan akhlakul karimah, lahirlah yang disebut dengan kemuliaan akhlak, yang kesananya pasti akan lahir peradaban dunia, peradaban dunia yang sangat dahsyat itu para ikhwan akhwat sekalian. Itu dimulai dari kita masing-masing mengolah jiwa kita, mengolah ruhani kita dengan riyadhatun nafs. Jadi syahwat yang ada di kita itu rupanya bukan untuk dimatikan semuanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, asyidda'u 'alal kuffar. Bagaimana mungkin kita punya ketegasan yang luar biasa kepada orang-orang kafir kalau di dalam diri kita itu tidak ada ghadab. Ghadab itu bagian syahwat, tetapi ketika ghadab itu ada dalam porsinya, emosi marah berada dalam porsinya, maka akan timbul i'tidal. Maka akan timbul i'tidal. I'tidal itu adalah akhlakul karimah. Asyidda'u 'alal kuffar, melahirkan syaja'ah. Jadi fungsi daripada riyadhatun nafsi itu adalah agar syahwat kita terkontrol, ada di dalam porsinya masing-masing. Lalu pangersa Abah menyebutkan, ini syahwat, ini nafsu, riyadhatun nafsi ini tidak akan mungkin hasil kecuali kalau dibarengi dengan keistiqomahan. Istiqomah menjalankan segala tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah menjalankan segala perintahan dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah menjauhi segala larangan-larangan dari Allah taala. Istiqomah mengobati kalbu kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan, para akhwat yang saya hormati, pangersa Abah kemudian mengutip satu ayat Al-Quran. Ini yang unik menurut saya. Pangersa Abah kemudian mengutip ayat alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau diterjemahkan bebas, ayat ini artinya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabb kami, Allah adalah Tuhan kami. Pertanyaannya, siapa yang mengatakan Allahu Rabbuna ini? Di mana mereka mengatakannya? Kapan mereka mengatakannya? Itu para ulama tafsir kemudian mengatakan, alladzina qalu rabbuna Allah adalah seluruh manusia yang akan terlahir ke alam dunia. Semuanya menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, Allah sebagai Tuhan mereka. Ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan sendiri dalam Al-Quran. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingat tak ingat?
Mau kita ingat ataupun tidak, sadar ataupun tidak, dulu di alam arwah kita semua menyaksikan bahwa kita semua bersaksi di hadapan Allah bahwa Allah adalah Rabb kita semua. Semua manusia sebelum terlahir ke alam dunia, menurut ayat ini semuanya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah adalah Rabb mereka. Pertanyaannya, kira-kira kalau kita lihat realitanya, ketika manusia dulu di alam arwah menyaksikan seperti itu, apakah seluruh manusia yang terlahir ke alam dunia ini semuanya beriman kepada Allah? Ulangi, apakah setiap orang yang menyaksikan di alam arwah bahwa Allah sebagai Rabb mereka, kemudian di alam dunia ini mereka nyekel, mereka memegang keyakinannya dengan kuat bahwa Allah adalah Rabb mereka, semuanya beriman tidak di alam dunia ini? Berarti ibu bapak sekalian, ikhwan akhwat sekalian, inilah Al-Quran akhirnya menggunakan huruf atop, yaitu tsumma istaqamu. Kalau kata dalam Alfiyah itu wa tsumma litartibi bin fisali. Kalimat tsumma itu untuk mengatakan adanya kelanjutan, tetapi ada jarak waktu yang sangat lama sekali. Dulu di alam arwah mereka mengatakan Allah sebagai Tuhan mereka, tetapi tsumma istaqamu, yang diberikan istiqamah, ajeg, pageh, memegang kerububiyahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang, tidak semua orang. Tsumastaqomu, yang diberikan istiqomah itu adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang kemudian di dalam kalbunya yang ada dan ingat hanya Allah ta'ala. Maka kemudian bagaimana ini agar kolbu yang di alam arwah, ruh kita yang ketika di alam arwah menyaksikan Allah sebagai Tuhan kita, kemudian kita supaya kuat memegang istiqamah, meyakini istiqamah di dalam kalbu kita hanya ada Allah. Jawaban pangersabah adalah talqinu dzikri. Itu bagian daripada mengistiqomahkan kalbu kita, ruhaniyah kita, agar tetap beserta dengan Allah Subhanahu. Yang unik lagi ibu bapak sekalian, ikhwan akhwat, jadi Fadhailus Syuhur kalau ada syarahnya, dan syarahnya itu adalah tafsir, ini sungguh luar biasa. Fadhailus Syuhur kalau itu kemudian kita syarahkan perspektif tafsir, itu luar biasa. Lalu Allah Ta'ala mengatakan bagi orang yang mengatakan di alam arwah mereka menyaksikan Allah sebagai Tuhan mereka, semoga ketika di alam dunia kemudian mereka ditalkin sehingga istiqamah dengan la ilaha illallah, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun terus menerus malaikat, bukan satu, ribuan, tak terhitung. Tatanazzalu, ayat ini tidak menjelaskan kapan turunnya, tidak. Ayat ini tidak menyebutkan berapa malaikat yang turun, tidak. Tatanazzalu, turun malaikat setiap saat, setiap waktu. Mana tandanya? Kalau kita ketika setelah zikir, kalau kita ada emosi, ada kegundahan, tiba-tiba tenang, tidak ada duka lagi di dalam kalbu kita, tidak ada sedih lagi di dalam kalbu kita, itu bukti tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat tengah-tengah kita semua. Yang menurut saya dulu cari dalil nih pangersabah, mengasih wirid kita, mengasih zikir kita itu zikir kemalaikatan. Ini dalilnya mana? Kata saya, ini ada dalam Fadhailus Syuhur. Tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka akan senantiasa turun kepada kita. Lalu apa? Allah takhafu wala tahzanu. Jangan sedih, jangan takut, jangan bersedih hati, jangan takut. Kalau menggunakan perspektif ulama sufi, karena
jangan sedih, jangan takut. Karena apa? Karena aku besertamu. Ini sesuai dengan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah akan beserta, tak terpisah, beserta. Beserta siapa? Ahlu taqwa. Siapa ahlu taqwa? Ahlu la ilaha illallah. Masya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka pangresa Abah selalu mewanti-wanti kita, jangan sedih, haram nunggu ditalkin, sedih wae ngadu loba masalah haram. Kenapa? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan. Walaupun kalau kita baca di dalam kitab-kitab tafsir yang coraknya bil ma'thur, kita akan ketemu bahwa malaikat itu akan menemui kita, ibu bapak sekalian, itu dalam 3 kondisi. Pertama, bagi orang yang beriman dan istiqomah ahli zikir ini akan ditemui pertama ketika mereka menjemput kita semua. Turun malaikat rahmat dalam tafsir Ibnu Katsir. Turun malaikat rahmat, lalu malaikat rahmat mengatakan, ini baju Allah sudah menunggu, ini kendaraan, tinggal Anda pergi menuju Allah. Jangan khawatir, janji Allah untukmu ketenangan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram kalau kita mengatakan dicabut, dijemput. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala kathirin min ibadihil. Jadi ya Allah, ini amalan mahal ini. Yang kedua, ketika indal qabri, ketika di kuburan, didatang malaikat munkar nakir nanya, man rabbuka, man nabiyuka. Ini malaikat samping kita mengatakan, ini CS saya. Jangan nanya-nanya lagi, ini CS. Tahun di dunia kok mereka istiqomah dengan dikirnya. Mereka terus-terusan mengatakan, mendawamkan, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, indal mahsyar. Ini umumnya di dalam kitab-kitab tafsir bil ma'thur mengatakan ketika yaumil qiyamah, orang lain mah riweuh, orang lain mah kesusahan, ahlu dzikir mah nyantai, santai-santai saja. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala. Terakhir, dan riyadhatun nafsi ini ibu bapak tidak bisa Anda sendiri saja. Kalau Anda mau jadi juara sepak bola, ya harus dilatih dong. Gak bisa ngasal otodidak. Siapa yang mau ngangkat Anda? Harus ada pelatihnya. Dan pangresa Abah di akhirnya, di akhir bab tentang sofar huruf ro ini mengatakan, riyadhatun nafsi itu dengan biriayati syekh, atas didikan langsung dari guru mursyid. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib yang mengatakan, laulal murabbi ma arabtu rabbi. Kalau bukan karena Syekh Mursyid, tidak mungkin aku bisa mengenal Allah. Sidi Abdul Wahab Asy'arawi mengatakan, tugas mursyid itu menghantarkan kita sampai mursyid mengatakan, ha anta wa rabbuka. Ini kamu dan itu Tuhan kamu. Itu tugas orang mursyid. Allahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.